Dear my diary, pagi itu Dinda teringat kejadian di suatu malam di mana Dinda harus lembur di tempatnya bekerja. Dinda bekerja sebagai seorang operator mesin di sebuah pabrik di daerah Cimareme. Singkat cerita, waktu sudah menunjukkan pukul 1 malam. Perut Dinda tiba-tiba merasa mulas, mungkin karena dia sedang haid pikirnya. Setelah izin ke leadernya, Dinda pun langsung menuju toilet yang berada tak jauh dari gedung tempatnya bekerja, sekalian juga untuk mengganti pembalutnya. Tidak berapa lama kemudian, Dinda berhasil sampai ke toilet di gedung sebelah. Dinda langsung masuk toilet dan menutup pintunya. Baru saja Dinda menutup pintu, terdengar suara pintu toilet diketuk. Dinda berdeham untuk memberi kode kalau di dalam sedang ada orang. Kemudian pintu diketuk kembali. Dinda pun berdeham lagi, kali ini lebih kencang. Mungkin yang pertama tidak terdengar, tapi pintu toilet diketuk lagi. Bentar sabar, lagi ada orang juga di dalam. Dinda agak sedikit sewot karena pintunya terus saja diketuk. Dan benar saja, pintunya diketuk lagi. Dinda pun membukanya dengan muka kesal dan berniat mau marahin orang yang sedari tadi terus saja mengetuk pintunya. Tapi, setelah pintu dibuka, ruangan toilet itu kosong, tidak ada seorang pun di balik pintu. Bulu kuduk Dinda mulai berdiri. Dinda pun sadar tidak ada seorang pun di sana selain dirinya. Buru-buru Dinda segera keluar dari ruangan toilet perempuan itu. Tapi baru saja mau melangkah, tiba-tiba langkahnya terhenti. Kini Dinda merasa ada hembusan nafas tepat meniup pundak dan leher Dinda. Seketika Dinda menengok ke belakang, tapi tetap tidak ada seorang pun di sana. Dinda kemudian melihat kembali ke depan, tapi kini Dinda kaget bukan main. Karena tepat di depan pintu toilet, Dinda melihat sosok yang begitu menyeramkan. Dinda melihat kain putih yang sudah lusuh dan kusam membungkus tubuh. Mukanya polos dan rata tanpa ada mata, hidung dan mulut yang terlihat. Pocong. Kata itu terlintas di pikirannya, tapi tidak sedikit pun Dinda bisa membuka mulutnya dan bahkan Dinda tidak bisa bergerak sama sekali. Tubuhnya kaku, jantungnya berdetak dengan kencang sekali. Keringat dingin pun terasa membasahi tubuh. Ingin sekali Dinda berteriak, tapi benar-benar tidak bisa. Pocong. Kata itu terus terlintas, tapi cuma bisa diucapkan dalam hati saja. Dinda masih terpaku di tempatnya berdiri. Kini pocong itu mendekati Dinda dengan melayang, tidak melompat-lompat seperti di dalam film. Iya, pocong yang Dinda lihat melayang mendekatinya. Kini pocong itu berada dekat sekali dengannya. Mereka saling berhadapan dan bertatapan. Dinda kemudian memejamkan matanya dan berteriak di dalam hati dan membaca apapun doa yang dapat dia ingat saat itu. Kemudian Dinda mendengar tertawa melengking dan suara keras dari arah belakang Dinda. Dinda pun membuka matanya kembali dan sosok itu sudah ada di depan Dinda. Tubuhnya mulai bisa digerakkan dan Dinda pun bisa kembali berjalan. Tapi baru saja beberapa langkah, tiba-tiba pandangan Dinda gelap. Langkah kaki Dinda terasa lunglai dan kini tubuh Dinda seperti tidak bertenaga. Dinda pun jatuh pingsan. Hal terakhir yang Dinda ingat dan lihat hanyalah saat Dinda terjatuh ke lantai dengan begitu keras. Akhirnya Dinda siuman dari pingsannya. Di sekeliling Dinda banyak sekali orang mengerumuninya. Dinda pun melihat di sekitar
Kini Dinda tidak lagi berada di toilet. Dinda sekarang berada di kantor di gedung tempatnya bekerja. Teman-temannya bertanya kepada Dinda, kenapa Dinda bisa pingsan di toilet? Dinda cuma bilang dengan pelan kepada teman-temannya, ada pocong di sana.